A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan tadabbur Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu disibukkan selalu dengan mengurus kepentingan-kepentingan hartamu yang banyak itu. Atau kamu selalu disibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia ini yang menyebabkan kamu lalai untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah kepadamu, semisal sholat, zakat, atau semisal ibadah haji. Wa may yaf'al zalika, barang siapa di antara kalian berbuat demikian, yaitu barang siapa kalian yang dilalaikan oleh harta-harta itu dan anak-anakmu, yang menyebabkan kalian lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi dalam perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang menjual harta dan dirinya kepada Allah, dan Allah membelinya dengan surganya. Maka orang-orang itu yang disebutkan di atas itu adalah orang-orang yang rugi dalam perniagaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka rela menukar sesuatu atau hal yang sangat berharga, yaitu sesuatu yang kekal abadi, dengan sesuatu yang tidak berharga lagi, fana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa'as-sadaqa wa akum minas sholihin. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sesaat lagi, sehingga aku dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah aku berikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar membelanjakan dari apa karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bila kita punya harta, maka kita tampakkan karunia Allah Subhanahu wa taala itu pada jalan-jalannya. Kemudian min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Yaitu sebelum kematian yang dimaksud datang ini adalah sebelum tanda-tanda atau pendahuluan kematian itu datang kepada kamu atau di antara kamu. Tanda-tanda kematian itu salah satunya adalah ketika usia kita bertambah, maka fisik kita akan menjadi uzur dan sakit-sakitan. Ketika usia kita bertambah, maka kita tidak bisa lagi untuk bekerja sempurna, sehingga harta kita pun akan berkurang. Ketika usia kita bertambah, maka kita sudah semakin pikun. Maka kita tidak bisa juga berdiri dengan tegak. Mata kita sudah mulai merabun. Kulit kita sudah mulai keriput. Pendengaran kita sudah mulai berkurang. Itu adalah salah satu tanda-tanda atau pendahuluan daripada kematian. Maka tanda-tanda itu juga menyebabkan bahwa ketika kita sudah tidak jaya lagi, sudah tidak berkuasa lagi, menjabat lagi, sudah pensiun dan lain sebagainya, maka harta kita juga semakin berkurang. Kemudian fayaqula, lalu dia berkata bahwa ketika tanda-tanda itu semakin banyak, semakin nampak, semakin terasa olehnya tentang kematian itu, bahwa dia sudah memastikan bahwa kematian itu telah berada di depan matanya, maka orang ini berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sesaat lagi. Maka orang ini menyesal dan berdoa kepada Tuhannya, Allah, sekiranya Tuhanku engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja. Yakni mereka berharap atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kiranya Allah tidak memberikan masa tenggang atau masa tangguh sebentar saja kepadanya, agar dia memiliki kesempatan untuk menunaikan segala hal, segala sesuatu yang lalai dia waktu itu atau belum sempat dia lakukan. Fa'as-sadaqa, sehingga aku dapat bersedekah.
Itu katanya. Sehingga aku dapat bersedekah. Fa'as-sodaqah. Yakni dia berharap bila diberikan waktu tenggang tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mengeluarkan zakat dari harta bendanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa'akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Yaitu orang-orang yang soleh yang dimaksud di sini adalah agar aku termasuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi ada dua penyesalan terhadap mereka, yaitu mereka menginginkan untuk mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Yang kedua, mereka menginginkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dikarenakan ketika mereka masih sehat, mereka masih kuat, hartanya banyak, kesempatannya itu lapang, mereka lalai terhadap itu semua. Maka ketika tanda-tanda kematian itu sudah jelas dan pasti di depan matanya, maka mereka menyesal dan berharap agar Allah menunda barang sebentar, sesaat, sehingga dia bisa melaksanakan apa-apa yang sebelumnya belum sempat dia lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka sehubungan dengan ini, ulama juga mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk dia pergi atau menunaikan haji ke Baitullah, atau bila dia mempunyai harta yang mewajibkan dia harus mengeluarkan zakatnya, namun dia tidak mau melakukannya, niscaya dia akan meminta-minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia saat dia menghadapi kematiannya, sakaratul maut. Ada pula ulama yang membacanya bahwa mereka berharap agar dimasukkan kepada bagian atau golongan orang-orang yang soleh. Kemudian pada ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah pun maha teliti terhadap segala hal yang kamu kerjakan. Al-Munafikun ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsa. Allah tidak akan menunda kepada seseorang. Menunda apa? Allah tidak akan menunda kematian yang telah ditetapkan kepada seseorang waktunya. Sedikit pun Allah tidak akan menundanya. Iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang apabila waktu kematian itu telah datang, maka Allah tidak akan menundanya. Disebabkan Allah maha teliti terhadap segala hal apa-apa yang telah kamu kerjakan. Allah maha teliti. Tak ada satu pun apa yang kamu kerjakan kecuali Allah mengganjarnya. Karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga dia Allah pasti akan mengadakan pembalasan terhadap apa-apa saja yang telah kamu lakukan di atas dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada ayat ini. Semoga bermanfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.